Resmi, bocah 18 tahun ini jadi rekrutan ketika Manchester United. MU secara resmi memperkenalkan rekrutan ketika mereka di musim panas ini. Bukan Bryan Mbeumo yang didatangkan, melainkan seorang striker muda bernama Enzo Cannavaro. Sejauh ini MU baru memboyong 2 pemain di bursa kali ini. Mereka mendatangkan Matheus Cunha dan juga Diego Leon untuk bisa memperkuat skuad Setan Merah. Semangat baru, bintang MU ini putuskan ganti nomor punggung. Ada perubahan menarik pada Diogo Dalot di musim depan. Bek kanan MU itu memutuskan untuk mengganti nomor punggung yang selama ini melekat pada dirinya. Selama ini Diogo Dalot selalu identik dengan nomor punggung 20, dan nomor itu ia pakai sejak pertama kali tiba di Old Trafford. Sedangkan untuk mulai musim depan, Dalot dikonfirmasi akan mengenakan nomor punggung 2 di seragam Manchester United. Enzo Maresca senang punya banyak pilihan striker. Pelatih Chelsea Enzo Maresca senang punya banyak masalah dalam memilih striker pada Piala Dunia antar klub. Menurutnya ini adalah masalah yang baik untuk didapatkan. Chelsea mendatangkan Liam Delap dan juga João Pedro. Ini membuat Maresca harus membuat pilihan untuk laga final nanti karena dia kini memiliki 3 striker. PSG kalahkan Madrid. Luis Enrique dapat banyak pesan dari fans Barcelona. Luis Enrique memimpin PSG dan mengajar Real Madrid 4-0. Enrique mengaku dapat banyak ucapan selamat dari fans Barcelona, rival abadi dari Real Madrid. Telepon saya penuh dengan pesan dari fans Barcelona, yang mana ini menunjukkan seberapa besar pertandingan tadi, ungkap Luis Enrique dikutip dari Guardian. UEFA rilis aturan baru di fase gugur UCL. Seperti yang diberitakan ESPN pada Mei yang lalu, terungkap bahwa UEFA hendak mengubah aturan home advantage di fase gugur mulai musim depan dengan memberi jatah pada tim-tim yang finish lebih tinggi di fase liga untuk menggelar duel second leg di kandang sendiri. Namun kini ada sedikit perubahan dalam penetapannya. Hanya tim yang finish di urutan 1 hingga 4 di fase liga yang mendapatkan keuntungan tersebut di babak 16 besar dan juga perempat final jika mereka lolos. Liverpool hadapi Preston di akhir pekan ini. Liverpool dipastikan akan menghadapi Preston North End dalam laga uji coba pertama pramusim pada akhir pekan ini. Akan ada penghormatan untuk Diogo Jota yang wafat karena kecelakaan di pekan yang lalu. Duel Preston versus Liverpool akan digelar di Stadion Deepdale di Minggu 13 Juli 2025 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan pertama Liverpool sejak kematian dari Diogo Jota. Real Madrid ditinggal Bellingham selama 4 bulan. Jude Bellingham akhirnya menepi 4 bulan setelah Madrid terhempas dari Piala Dunia antar klub. Bellingham mau sembuh 100% dari masalah pada bahunya. Kini Jude Bellingham akan naik ke meja operasi dan akan absen sampai 4 bulan ke depan, dan diyakini Bellingham akan absen sampai bulan Oktober. Inter Milan putuskan pertahankan Fratesi. Inter Milan memastikan bahwa mereka tidak akan melepas David Fratesi di bursa musim panas kali ini. Klub menepis kabar bahwa sang gelandang bisa enggang jika ada tawaran besar dari klub luar negeri. Menurut laporan dari Sky Sport, Inter bahkan segera membuka pembicaraan soal kontrak baru. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa Fratesi masuk dalam rencana jangka panjang dari Inter Milan. Efek Mourinho, Turki mau bersih-bersih wasit. Jose Mourinho tidak sekali 2 kali serang wasit di Liga Turki. Karena hal tersebut, Federasi Sepak Bola Turki mau bersih-bersih wasit. Presiden Federasi Sepak Bola Turki yakni Ibrahim Hacosmanoglu mengaku akan lakukan bersih-bersih wasit. Ibrahim berharap tidak ada lagi keputusan-keputusan kontroversial. Dikabarkan Ibrahim tidak tutup kuping atas drama-drama Mourinho versus wasit. Namun pihak federasi mau ambil jalan tengah dan membuat liga menjadi semakin menarik. MU buka pintu pinjamkan Anthony ke Real Betis lagi. MU buka pintu untuk Real Betis yang mau pinjam Anthony lagi. Namun kini ada syaratnya, harus membeli permanen di akhir masa peminjaman. MU masih kesulitan cari peminat untuk Anthony. Sejauh ini cuma Real Betis yang serius. Harganya sudah dipatok dari sekarang. Pemain asal Brasil itu dibanderol 35 juta euro atau setara dengan 666 miliar rupiah.
Real Madrid ingin tambah kekuatan. Real Madrid menutup musim 2024-2025 dengan dibantai PSG. Xabi Alonso menegaskan bahwa Los Blancos akan melakukan penambahan kekuatannya. Usai kekalahan dari PSG, Alonso menjanjikan tambahan kekuatan. Madrid akan memulai memikirkan mencari pemain yang baru. Bayern Munchen tak mau perpanjang kontrak Thomas Müller. Bayern Munchen dipastikan tidak akan memberikan Thomas Müller kontrak baru meski baru saja kehilangan Jamal Musiala. Presiden The Rotten yakni Herbert Hainer mengatakan bahwa Müller telah berpamitan kepada seluruh pemain beberapa waktu yang lalu. Legenda Munchen yakni Lothar Matthäus sempat mengusulkan agar kontrak Müller diperpanjang setidaknya hingga Musiala bisa kembali merumput. Namun usulan tersebut dengan tegas ditolak oleh Hainer dan juga para petinggi dari The Rotten. Scott McTominay tak sabar ingin duet bareng Kevin De Bruyne. Scott McTominay sangat senang karena Napoli berhasil mengamankan jasa Kevin De Bruyne dari Manchester City. McTominay menyebut kehadiran De Bruyne akan sangat meningkatkan kualitas lini tengah dari Partenope. De Bruyne adalah pemain hebat dan pastinya akan meningkatkan kualitas skuad utama secara keseluruhan. Rasanya benar-benar luar biasa karena kami memiliki pemain sekaliber Kevin De Bruyne untuk menghadapi musim yang baru, ujar dari mantan pemain dari Manchester United tersebut. Resmi Christian Norgard jadi amunisi baru Arsenal. Arsenal akhirnya menuntaskan manuver penting di bursa transfer kali ini dengan memboyong Christian Norgard dari Brentford. Pemain 31 tahun itu akan memakai nomor punggung 16, nomor yang sebelumnya dipakai oleh Rob Holding. Galatasaray tak keberatan tebus klausul rilis dari Osimhen. Masa depan Victor Osimhen mendapatkan titik terang. Wakil Presiden Galatasaray yakni Abdullah Kafuku telah mengutarakan kesediaannya menebus rilis klaus Osimhen yang berada di angka 75 juta euro. Kami juga tengah mempertimbangkan pembayaran jumlah tersebut secara mencicil. Kami selalu optimis dan merasa berada di posisi yang menguntungkan dalam upaya mendatangkan Osimhen, kata dari Wakil Presiden Galatasaray tersebut. Nicolas Jackson masuk radar milik Barcelona. Barcelona kembali menunjukkan tajinya ketika membaca situasi pasar. Kali ini Blaugrana tertarik mendatangkan Nicolas Jackson, penyerang 24 tahun milik Chelsea yang kabarnya bisa tersedia di bursa transfer. Usianya yang masih muda juga pengalamannya di La Liga dan Premier League membuatnya jadi opsi yang menarik. Peminjaman Jackson dinilai bisa menguntungkan semua pihak. Chelsea mendapatkan exposure untuk pemainnya dan Jackson bisa tampil lebih rutin dan Barcelona mendapatkan tambahan tenaga di lini serang tanpa biaya besar. Liverpool tetap prioritaskan Alexander Isak. Pakar transfer Jakob mengungkapkan bahwa Liverpool dan Chelsea adalah dua klub yang patut dipantau dalam perburuan Hugo Ekitike. Jakob menjelaskan bahwa Liverpool masih mengambil pendekatan yang senyap dan tidak terjebak dengan perang tawaran. Menurutnya Alexander Isak masih menjadi prioritas bagi Liverpool, mengingat pengalamannya dan juga kematangannya di Liga Inggris, dan nama Hugo Ekitike akan diplot sebagai alternatif saja. Liverpool siap gelontorkan dana besar untuk dua wonderkid Blaugrana. Liverpool bersedia menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro untuk dua pemain Barcelona yang mereka inginkan di bursa kali ini. Diungkapkan via Liverpool diketahui siap mendatangkan dua pemain Barcelona yakni Fermin Lopez dan juga Andreas Christensen, dan mereka akan menawarkan 100 juta euro untuk kedua pemain tersebut. Liverpool dilaporkan siap membayar 8 juta euro untuk Fermin dan 20 juta euro untuk Christensen. Rodrigo jadi rencana cadangan Liverpool jika akhirnya harus kehilangan Luis Diaz. Jika Diaz benar-benar meninggalkan klub, Liverpool disebut siap meluncurkan langkah besar untuk bisa mendatangkan Rodrigo dari Real Madrid. Laporan dari Grammy Bailey menyebutkan bahwa klub sudah menggelar pembicaraan dengan sang agen dari sang pemain. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Rodrigo akan mendapatkan posisi ideal yang selama ini sulit ia raih di Real Madrid, bermain sebagai winger kiri secara reguler. Sebuah posisi yang selama ini dikuasai oleh Vinicius dan kini bisa menjadi Rodrigo sepenuhnya di Anfield Stadium.
Theo Hernandez resmi akhiri masa baktinya di AC Milan. Langkah besar diambil Theo Hernandez dalam perjalanan karirnya setelah resmi meninggalkan AC Milan. Bek kiri asal Prancis tersebut kini berseragam Al Hilal. Al Hilal mengikat pemain berkebangsaan Prancis tersebut dengan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga Juni 2028. Menurut laporan, Al Hilal mengeluarkan biaya mencapai 20 juta euro atau sekitar 382 miliar rupiah untuk bisa membuat AC Milan rela melepas Theo Hernandez dengan skema permanen. MU tiba-tiba sodorkan tawaran 1,7 triliun rupiah untuk Aurelien Tchouameni. MU kembali menggebrak di bursa transfer dengan langkah yang mengejutkan. Kali ini mereka dilaporkan telah melayangkan tawaran 1,7 triliun rupiah kepada Real Madrid demi bisa mendapatkan gelandang timnas Prancis Yandy Aurelien Tchouameni. Meski nama Tchouameni sebelumnya tak banyak dikaitkan dengan kubu Old Trafford, gelandang bertahan 25 tahun itu dinilai sangat cocok untuk melengkapi rencana dari Ruben Amorim. Tchouameni sendiri bukan hanya diandalkan di lini tengah Madrid. Musim ini dia kerap ditugaskan sebagai bek tengah dalam skema Xabi Alonso, terutama karena kemampuannya membangun permainan dari belakang serta ketenangannya saat menghadapi tekanan. Ranking FIFA Timnas Indonesia terbaru di bulan Juli terbaik dalam 19 tahun. Timnas Indonesia mencatatkan kemajuan signifikan dalam ranking FIFA edisi Juli 2025. Berdasarkan pembaruan resmi yang dirilis oleh FIFA, skuad Garuda naik 5 peringkat dan kini berada di posisi 118 dunia. Saat ini Indonesia mengoleksi 1154,55 poin, mengalami kenaikan sebesar 11,63 poin dibandingkan dengan pembaruan sebelumnya.